Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan semangat honorer dan komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer di negeri ini setelah pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama kira-kira apa ini tuntutan para honorer teknis, yang mana katanya honorer tenaga teknis menuntut diprioritaskan dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang baru. Ini info terbaru Bapak Ibu per 5 Oktober 2023. JPN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan apa keinginan para honorer. Di sini sampaikan bahwa honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi makin gencar menuntut untuk diakomodasi dalam regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN yang baru. Dan ini suatu hal yang wajar karena memang sudah lama ditunggu. Dan RUU ini adalah satu kerinduan seluruh honorer karena dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur semua dengan penyelesaian honorer, termasuk kesejahteraan P3K dan juga pegawai negeri sipil. Terutama para honorer ini benar-benar sudah menunggu lama dan betapa sukacita, betapa bahagianya karena Undang-Undang ASN yang baru sudah disahkan karena nasib honorer ini telah tertuang di dalam Undang-Undang ASN yang baru tersebut. Disampaikan jangan sampai peraturan pemerintah atau PP ini yang diterbitkan nanti malah merugikan honorer kategori 2. Honorer kategori 2 sebagaimana kita ketahui bahwa ada para honorer yang sudah lama mengabdi, yang dicatat puluhan tahun sudah mengabdi di instansi pemerintah. Itulah honorer kategori 2 dengan masa kerja yang sudah lama ini. Pemerintah pasti paham soal keberadaan honorer kategori 2. Masa pengabdian kami minimal 19 tahun katanya. Seharusnya diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ini kata Ketua Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2, FHTTA K2 Kabupaten Kerinci, Yosi Novalmi kepada jpn.com pada hari Kamis 4 Oktober 2023. Mewakili honorer kategori 2 tenaga teknis dan administrasi, Yosi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerja keras panitia kerja revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Panja RUSN dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan satu produk baru, yaitu Undang-Undang ASN yang baru. Sungguh luar biasa kerjasama DPR RI bersama dengan pemerintah. Dia sangat berharap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini benar-benar menyelamatkan semua tenaga honorer. Pemerintah juga diharapkan benar-benar teliti saat penggodokan rancangan peraturan pemerintah. Jangan sampai merugikan kami honorer yang sudah lama mengabdi dan menghabiskan usia kami dalam tugas, ucap Yosi. Suatu hal yang wajar kalau hal ini ditegaskan karena memang impiannya adalah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Dia meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam teknis pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jika pemerintah mengarahkan seluruh honorer ke P3K, maka berikan regulasi berkeadilan, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kesehatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang merupakan hak
para honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K kelak nantinya. Beliau menyampaikan, kami sangat berharap hitungan masa kerja dan pengabdian honorer dihargai seperti pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil di era Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, tuturnya di masanya. Yosi mengungkapkan bagaimana era SBY honorer kategori 2 dan kategori 1 yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil, masa kerjanya diperhitungkan. Sehingga dengan diperhitungkan masa kerjanya, maka jelas ada pengaruh terhadap kesejahteraan dalam arti penghasilannya yang akan diberikan oleh pemerintah. Dia sangat berharap bahwa kebijakan SBY ini diduplikasi oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi rata-rata honorer kategori 2 usianya di atas 40 tahun. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu hal yang merupakan harapan para honorer, terutama para honorer tenaga teknis administrasi. Selain daripada honorer lainnya, sebagaimana juga Satuan Polisi Pamung Praja atau honorer di Satpol PP mengharapkan hal yang demikian. Kita ingat bersama bahwa upaya pemerintah dalam hal menuntaskan honorer ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, bahwa pemerintah akan membuat peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut yang sifatnya berkeadilan dan dalam hal penuntasan honorer di negeri ini. Baik honorer yang mengabdi di instansi pemerintah pusat, demikian dengan honorer yang mengabdi di instansi pemerintah daerah. Satu harapan kita juga bahwa apa yang telah disampaikan oleh pemerintah yang merupakan konsep komitmen untuk menuntaskan tenaga honorer itu segera akan diwujudkan dalam waktu yang cepat. Tapi Bapak Ibu honorer wajib bersabar, sebagaimana informasi yang barusan saja beredar bahwa penuntasan honorer ini sebagaimana yang telah juga diatur sebelumnya bahwa minimal atau paling cepat 6 bulan setelah RUU-ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN, pemerintah bergerak cepat untuk segera menuntaskan honorer. Maka kita berkeyakinan bahwa semuanya ini akan dilaksanakan tepat waktu oleh pemerintah, mengingat honorer juga sudah lama menunggu kepastian ini. Nah, Bapak Ibu honorer, semoga dalam lindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk meraih impiannya, dan kiranya Bapak Ibu honorer selalu semangat dan tetap untuk komitmen dalam melaksanakan kegiatan publik, menunjukkan kualitas pelayanan di instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Demikian informasinya, kiranya harapan Bapak Ibu honorer semuanya bisa terkabul diangkat menjadi ASN PNS maupun P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.